Salam sepak bola, Mas Eko. Salam sepak bola, Bung Binder, apa kabar? Baik, Mas Eko apa kabar? Alhamdulillah baik. Bung Binder mah udah kelihatan sehat pisan ya. Ya mata sudah Tapi mau ini, main jadi sudah Sunda sembuh banget sekarang nih. mata. Kemarin Ya, mata kan alhamdulillah. yang sakit. Sekarang udah sembuh. Maka itu udah bisa pakai kacamata lensa lagi. Kalau kemarin tuh sempat pakai yang Ray-Ban, Mas, biar Oh nggak iya, kena cahaya gitu. Nah, terus apa? Terima kasih juga Mas Eko sudah kembali gabung ke Bola Bung Binder. Terakhir kali kita ngobrol itu sebelum Persib lawan Persija. Dan Mas Eko pada iya, saat itu prediksi ya Persib akan dengan mudah menang lawan Persija gitu. Dan ternyata iya. faktanya Persib menang dengan skor 2-1. Nah, kali ini saya mengundang Mas Eko lagi untuk ngobrol tentang pertandingan besok nih. Ini sekarang kan Liga 1 sudah masuk ke Championship Series. Ya ibaratnya ini Liga Champions lah. Sudah masuk ke tahap terakhir nih. Lawannya Bali United nih Mas Eko yang kita tahu secara rekor pertemuan Persib belum pernah menang lawan Bali United di Liga 1. Betul kan? Itu kan faktanya. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke rekor pertemuan, pertama-tama saya ingin tanyakan ke Mas Eko, bahwa Persib ini kan di regular series menempati peringkat runner up ya, peringkat nomor 2 ya, oke? Tapi mereka tidak terkalahkan lawan Borneo FC yang menempati peringkat nomor 1. Ya, main imbang di Borneo, kemudian di kandang Persib menang. Nah, tapi kalau seandainya ini dengan format regular series, bermain full competition, kan artinya Persib gak juara tuh. Betul kan? Ya itu kan secara ini ya, secara persepsi kekuatan ya bisa mengalahkan Borneo. Tapi kalau misalnya kita ngomongin regular series kan tetap poin tertinggi dong, poin tertinggi tetap gitu. Jadi dalam Betul. Dan artian sebetulnya ya, Persib ya apa tetap bukan peringkat pertama gitu. betul. Nah, artinya apakah ini memang bagian dari strategi pelatih bahwa yang penting masuk empat besar aja nih, karena nanti kan ada Championship Series. Seperti apa Mas Eko mencermatinya? Iya. Nah, ini kan bukan dadakan ya. Konsep ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Erick Thohir di awal kompetisi. Jadi sebetulnya kompetisi musim ini kita bermain tentang endurance juga ya, daya tahan gitu, daya tahan dan strategi. Ya, Untuk tim yang sudah dipastikan aman di empat besar, itu ya. ngapain dia harus forsir gitu ya. Kecuali Betul, memang betul. ingin membuktikan sesuatu ya. Tapi kalau misalkan Ya, udah empat besar aman, ya lebih baik kan disimpan tenaga, atur strategi betul, untuk betul. championship series gitu. Nah, bisa jadi itu. Makanya ada beberapa eh, pertandingan Persib ya. Saya sih nggak Ya, bilang itu dilepas, tapi ya. ibaratnya kalau kalah juga nggak terlalu mengganggu, nggak apa-apa, gitu. Iya, sama juga ke Jadi Borneo kalau kan? di ya Sama juga kalau ke di Borneo apa di beberapa kompetisi pertandingan reguler mereka kan, kalah kan? ya makanya kalau di kompetisi reguler kan ada istilah kehilangan poin itu fatal banget ya. Tapi kalau Iya, kemarin betul. kan Bali saja kan di laga terakhir juga kemarin kalah ya. Bali Betul, United betul, kalah. betul. Gitu. Betul, betul. Jadi kalau untuk Championship Series ini, saya pikir yang regular seriesnya ya, itu Iya, peringkat 2, 3, 4 sama saja, nggak punya arti apa-apa. Tapi kalau kalau peringkat pertama, itu sesuatu. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa mengumpulkan poin paling banyak. Tapi kalau untuk 2, 3, 4, saya pikir sama saja gitu. hmm. Artinya yang penting bisa masuk ke Championship Series, nanti di Championship Series ini dong yang menentukan kan, bagi empat Iya, tim ini. iya, betul. Dan yang saya ingin tanyakan lagi nih Mas Eko, Persib kan di awal musim sampai ada pergantian pelatih ya, dari Luis Mia ke Boyan Hodak. Gaya permainan ketika Persib dilatih oleh Luis Mia itu kalau yang saya cermati beda total dengan apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Kalau dengan Luis Mia, ini analisa saya ya, kan kita semua kan punya sudut pandang masing-masing ya. Kalau analisa saya bersama Luis Mia, Persib mainnya terbuka, mau main home, mau main away, ya lebih banyak mengandalkan ball possession. Tapi dengan Boyan Hodak, yang saya perhatikan, para pemain Persib diminta untuk bermain bersabar. Jadi tidak selalu bermain terbuka, tapi main lebih compact, lebih sering kumpul di tengah, dan lebih banyak mencetak gol melalui counter attack. Dan sepertinya strategi seperti ini membuat para pemain seperti Deddy Kusnanda, Rezaldi, bahkan Hen ketika kembali, Kakang Rudianto, pemain muda, sampai Stefano Beltrame yang masuk di pertengahan musim, putaran kedua,
ternyata performanya bagus dan Persib itu bisa menang dengan style of play seperti ini lebih banyak gitu. Walaupun bermain away, mereka bermain pragmatis, tapi hasil akhirnya itu positif. Nah, Mas Eko melihat permainan seperti ini yang membuat Persib sebetulnya tidak bermain sepak bola indah nih. Pokoknya yang penting bisa menang. Nah, ini seperti apa di mata apa di analisis Mas Eko? Iya, permainan pragmatis seperti ini kan udah bisa ditebak ya ketika awal Hodak datang ke Bandung, dan tetap dia nggak berubah tuh. Jadi yang penting menang tuh, mau 1-0, mau golnya lewat penalti, mau counter attack. Jadi yang penting buat Hodak itu menang. Nah, permainan Hodak mulai agak mendingan gitu ya polanya, dalam artian ada hal-hal yang apa lebih dari pragmatis itu ketika dalam tanda kutip gerbong dia bergabung di putaran kedua ya, Iya, iya, pemain-pemain iya, pilihan iya, iya. dia masuk. Iya, Nah, itu iya. baru ada warnanya, Hmm, dan saya hmm, pikir warna itu semakin memperkuat gitu. Kalau awalnya hmm, pragmatis nggak enak dilihat ya. Nah, hmm. yang musim apa putaran kedua ini Hmm. pragmatisnya dapat, tapi di sisi lain kita lihat Iya, ada iya, iya. penampilan-penampilan yang menonjol ya. Sisi Iya, sayap iya. menjadi enak dilihat, lalu juga Betul, apa betul. determinasi. Kadang-kadang dari apa dari back itu Hmm. bisa sampai ke tengah, dia bisa lepas Iya, iya. kanan kiri gitu. Jadi saya pikir kalau untuk Hodak Hmm. ini untuk musim pertamanya not bad ya, sangat baik saya Hmm. pikir. Hmm. Dan juga dengan keputusan Boyan Hodak untuk memainkan Deddy Kusnandar nih, Mas Eko. Sebelumnya kan Deddy Kusnandar sempat tersingkir Ya, ya dari starting lineup ya ya, tapi cadangan terus ya. Deddy sekarang permainannya jauh lebih baik loh. Bahkan dibandingkan musim lalu, saya lihat Deddy lebih banyak melepaskan umpan kunci, apalagi ketika memulai counter, Deddy atau Klok, antara Deddy atau Klok tuh yang akan memulai. Nah, Mas Eko menilai performa Deddy Kusnandar yang kembali ke performa terbaiknya bersama Boyan Hodak, apa sih faktornya? Apakah sekarang Deddy ini kan kita tahu tidak punya speed ya, bukan pemain yang mengandalkan kecepatan ya untuk melakukan pergerakan ke depan, tapi kok permainannya bisa bisa cair gitu loh. Padahal depan-depannya semua pelari semua loh. Ya, ya, Deddy Kusnandar nggak ada yang berubah. Permainannya, tipikalnya nggak ada yang berubah. Perbedaannya adalah selera pelatih yang dulu itu nggak cocok buat gaya permainan Deddy Kusnandar. Sedangkan untuk Bojan Hodak ya, yang lebih membutuhkan apa tipikal Hmm, sentral, kalau hmm, pembagi bola gitu, dan punya karakter hmm, kuat ya sebagai jangkar. hmm, Saya pikir bagus juga tuh Deddy tuh. Dia nggak perlu hmm. lari sana sini, Iya, tapi betul. ketika Deddy megang bola, para pemain pergerakannya udah efektif, tinggal Deddy Iya, iya, pilih tuh. iya. Kalau kita lihat Hmm, Dedi itu beberapa kali melepaskan bola ya, itu iya, bukan ke pemain-pemain yang kosong loh, tapi ke pemain-pemain yang sebetulnya lagi di marking gitu. Tapi Dedi ngelepasinya juga ya pas bagus gitu. iya, Dan betul, pemainnya kan betul. kita kalau kita ngomongin pemain di marking tapi tetap bisa lolos kan pemainnya juga Hmm, istimewa ya, kayak David iya, da iya, iya, Silva, Ciro iya. gitu. Kalau mungkin Hmm, di yang lalu gitu ya, strikernya juga bukan tipikal fighter, ya susah juga gitu. Kalau iya, sekarang iya, ini saya pikir jadi antara dua hal nih, Bung Binder ya. Yang iya, iya, pertama, jadi perlu momentum buat kembali, dan iya, ternyata cara bermain dia ini cocok aja dengan skema Hodak gitu. Kalau buat permainan kan nggak ada yang berubah. Dedi iya, begitu-begitu betul, saja. betul, betul. Hmm. Oke, dan ada pemain baru yang masuk seperti yang tadi Mas Eko katakan di putaran kedua, Stefano Beltrame. Awalnya kan banyak yang ragu ya, karena kan Stefano mengisi posisi dari Levi Madinda yang sebetulnya sudah nyetel ya. Tapi kan Boyan Hodak ini seperti yang tadi Mas Eko katakan, dia memilih pemain sendiri ya, pemain sesuai selera dia ya. Jadi dia pilih Stefano Beltrame, tapi perlahan-lahan pemain ini kalau saya perhatikan mulai tune in. Oke lah, dia bukan tipikal playmaker yang akan bergerak aktif, tapi saya melihat dalam setiap pertandingan nih Mas Eko, saya menghitung minimal dia melepaskan dua umpan kunci minimal loh itu. Kadang-kadang bisa sampai 3 atau 4. Memang tidak selalu berubah menjadi asis. Nah, ini tampaknya Stefano Beltrame ini hadir di Persib juga memberikan warna yang berbeda, di mana Klok dan Dedi akan bisa lebih fokus di tengah, tapi Stefano lebih sibuk dalam urusan membangun serangan. Nah, menurut Mas Eko, ini Stefano walaupun baru gabung, apakah memang merupakan salah satu pemain kunci nih di Persib selain adanya Ciro dan David di depan yang kita tahu adalah top skor ya, top skor pertama dan top skor kedua ya. Ya inilah cerdiknya Hodak ya. Kalau kita perhatikan awal-awal bergabung Beltram kan banyak yang kecewa juga ya. Ini pemain Iya, sering lepas bola, terus iya, kadang-kadang untuk adu lari saja sama iya, pemain-pemain yang biasa, dia sering kalah. Tapi kan iya, dalam 2 sampai 3 pertandingan berikutnya kan ketemu bahwa untuk tipikal pemantul ya,
pemantul bola, Iya, wah ini sangat iya, cerdas, efektif ya. iya. Beberapa Hmm, kali bola pantul dari Beltram ini kan hmm, walaupun betul nggak hmm, semuanya jadi assist, tapi hmm. kan itu kadang-kadang apa sedikit sedikit buat back lawan itu juga otomatis kalau mereka tahu nih kalau satu kali dua kali bola seperti itu nggak masuk, nah bola ketiga keempatnya bisa jadi bahaya banget gitu. Makanya otomatis energi back itu ya itu Iya, tersedot iya. ke Beltram itu beberapa Hmm, kali. hmm, Jadi indikatornya hmm. kalau di apa di head to head sama Madinda Hmm. misalkan ya, Iya, jelas Beltram ini kan nggak ada apa-apanya kalau awal-awal ya. Tapi ketika dia iya. tahu apa peranan yang pas, nah ini dia Hmm, nih. Hodak ini jenius itu tahu tentang potensi tiap pemain tuh, kayak Deddy Kusnandar. Terus hmm, hmm, ketika Beltram nggak cocok nih, kalau misalkan hmm. apa di apa head to head, kalau nggak suruh ngejar-ngejar bola daerah dia nggak itu, tapi dijadikan Iya, iya. pemantul, pas tuh ya, cukup efektif saya pikir. Hmm, Jadi nah kalau misalkan ngomongin pelatih yang apa cepat hmm. beradaptasi, saya pikir salah satunya ya Iya, Uyan Hodak ini di musim pertamanya ya. Musim pertama setengah kebagiannya kan, dikit lah iya, iya, iya. setelah Betul. Huijin Karena, beberapa. iya betul. Karena di antara 4 tim yang lolos ke Championship Series, kan Boyan Hodak yang masuk di pertengahan musim kan. Ya, Kalau hmm. Madura kan dari awal pelatihnya. Dari Borneo juga awal, sama. Bali itu dari United juga awal. sama. Nah, ini kita bicara lagi tentang kekuatan Persib. Kita tahu di depan nih mereka punya duet yang tajam ya, Ciro dan juga David ya. Dan saya melihat bahwa Ciro dan David ini bisa saling membantu ketika mereka di marking. Artinya ketika Ciro di marking, David yang akan coba untuk mencari ruang, coba untuk menjadi pengganggu, sebaliknya juga sama dengan Ciro. Cuman satu hal yang saya lihat dari Ciro yang sudah berubah sejak dilatih oleh Bowen Hodak, dia lebih banyak memberikan assist. Lebih banyak loh. Umpan-umpan dia tuh lebih sering dia bagi. Dia dia ada Ya, juga beberapa kali dia pilih untuk syuting, tapi ketika Persib sudah unggul. Nah, ini sebetulnya ada peran pelatih juga dong. Ada peran dari Hodak juga dong yang meminta dia lebih sering bagi bola karena eh, dia sekarang top assist loh bagi Persib. ya, saya pikir karena ini kan chemistry juga ngaruh ya, Bung Binder, chemistry dan tingkat kepercayaan mungkin sama pemain Brazil atau apa. Karena kalau kita lihat Ciro di Persikabo, dia itu kan tahu kapasitas dia. Kalau nggak dia eksekusi sendiri, ini Iya, peluang-peluang bisa terbuang sia-sia gitu. Tapi ketika ada iya, David da Silva, rekannya, iya, itu kan dia iya, kelihatan tingkat egonya Ciro itu turun jauh sekali gitu. iya, Dia lebih iya, suka iya, menjadi seorang apa menservis ya, iya, memberikan iya, iya. asis-asis aja ke Hmm, David da Silva. Bahkan ketika eh, head to head sama kiper aja. Beberapa hmm, kali ada tuh golnya David da Silva itu sebetulnya udah iya, miliknya Ciro tuh. Tapi iya, dikasih iya, juga ke iya. David da Silva. Ini kalau saya boleh bilang ya, ini saya nggak ngomong tentang peranan nih. David da Silva, saya pernah ngobrol sama teman-teman nih. Ini kok kita tuh jadi keingetan zamannya Andy Cole sama Dwight York ya, dulu di Iya, MU iya, ya. iya, iya, Nah, itu mirip sebetulnya. Kedua-duanya itu kan nggak egois gitu, nggak iya, egois. Tapi iya. kalau misalkan kita lihat apa Andy Cole itu kan lebih banyak di servis juga sama Dwight York ya. Hmm, Walaupun jumlah golnya ternyata lebih banyak Dwight York misalkan. Tapi hmm, kan hmm, kelihatan hmm. tingkat egonya itu yang rendah itu Dwight Yorknya gitu. Hmm. Oke, tadi kan kita sudah bicara tentang lini tengah, lini depan, lini pertahanan. Memang Persib cukup banyak kemasukan gol. Kan Borneo tim yang dengan defense defense yang paling bagus ya. Tapi saya melihat partnership antara Nick dan juga Alberto yang Hmm. membutuhkan waktu untuk tune in. Sekarang saya melihat dua pemain ini sangat sulit dilewati. Nah, ini juga menurut saya merupakan salah satu kekuatan dari Persib ketika Boyan Hodak ingin agar para pemainnya lebih banyak menunggu di tengah. Karena kalau menunggu di tengah, resikonya biasa Mas Eko, bola kalau hilang langsung ke pertahanan. Tapi ketika bola hilang di tengah dari Persib, pertahanan sudah ada duet yang kokoh ini. Nah, menurut Mas Eko gimana nih duet center back dari Persib di regular series? Saya kira, saya kira ini kan tentang ini ya, tentang timing sama waktu kembali yang pas. Jadi dalam apa? Oke, Dalam beberapa musim terakhir saya pikir nggak ada masalah di lini pertahanan Persib ya, selalu oke, bagus, selalu solid. oke. Tapi Hmm, kali ini kan tingkat apa? Tingkat jam terbang ya, jam terbang juga ya, itu ngaruh ya. Nick saya pikir ya, sampai 2 tahun 3 tahun ke depan walaupun nggak di Persib itu akan jadi salah satu center back yang paling bagus lah untuk ukuran Indonesia ya. iya, iya, iya. Hmm, Itu kalau untuk pertahanan saya pikir saya kok nggak terlalu ini ya, nggak terlalu melihat. Jadi ini udah ideal nih ya. Kalau kita lihat apa hand hand misalkan hand hand, saya nggak ngomongin orang keempat ya. Cuma kalau udah ada hand hand
lalu Spanyol plus Belanda udah oke banget itu. Kalau satunya lagi tuh bisa siapapun lah Iya, Hodak yang iya, milih. iya, iya, iya. Jadi yang penting ini tiga ya, ini tiga yang perlu menjadi Tiga ini. starter ya. Ya, hand Oke, Spanyol plus Belanda udah oke deh. iya ini kan baru saja kita selesai bicara tentang kekuatan Persib ya. Kalau menurut saya kelemahan Persib adalah kadang-kadang ketika mereka kena counter, Mas Eko. Karena Persib ketika mengejar gol atau ketika mencoba untuk mencetak gol, sebetulnya mereka sering bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, apalagi ketika bermain di kandang sendiri ya. Nah, mereka sering kecolongan melalui counter dan saya melihat Kevin Ray penjaga gawang ini sih bagus. Beberapa kali dia bisa melakukan save, tapi beberapa kali juga kecolongan ketika counter. Nah, Mas Eko melihat nanti untuk pertandingan lawan Bali, apakah garis pertahanan yang tinggi ini akan kembali diterapkan oleh Boyan Hodak? Apalagi kali ini kan mainnya kan sebetulnya ya walaupun di kandang Bali, tapi kan bukan di stadion mereka ya, kan di training center mereka kan di lapangan latihan kan. Ini kan sebetulnya bisa merupakan sebuah resiko bagi Persib kan kalau kena counter karena Bali kan adalah tim yang paling efektif mencetak gol dari counter attack. Iya, jadi kalau misalkan sampai keliru ya menerapkan apa batas dekat, batas jauh ini celaka gitu. Saya ingin mengutip tuh perkataan Teko ya. Teko mengatakan bahwa bermain di apa training camp mereka itu adalah suatu kerugian katanya karena tidak didukung oleh supporternya. Itu tidak benar ya, tidak betul. Bali United itu mau pakai supporter mau enggak, permainan mereka tetap seperti ini, tetap bagus gitu ya, Hmm, tetap bagus. hmm, Jadi hmm. full kalau kita ngomongin Bali itu memang kemampuan teknisnya bagus ya. Saya kira untuk klub yang baru berdiri sekitar apa mungkin 15 tahun aja belum ya, sangat Hmm, muda. hmm, hmm, Saya pikir hmm. untuk supporter yang nggak gitu-gitu banget peranannya Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi memang bagus mah bagus aja Bali United ya. Nah, justru ketika bermain di tempat latihan mereka Hmm, ini sangat diunggulkan dong Bali United ya. Ini kan ibaratnya kan apa medan mereka sehari-hari ya, jengkal iya, demi iya, jengkal, rumput demi rumput, iya, area-area iya. ibaratnya kalau ada lubangnya juga mereka udah tahu, udah familiar. Ini malah bahaya ya. Jadi kekeliruan untuk menerapkan apa garis dekat, garis jauh itu kalau Hmm, misalkan bermain sama tim yang menguasai medan ya, terbiasa hmm, bermain di lapang ini, saya pikir cukup berbahaya. Nah, saya nggak tahu lah apakah Hodak berpikir sampai situ, harusnya iya ya, harusnya iya. hmm. Jadi saya pikir apalagi kita punya dua pertandingan ya. Saya Iya. pikir Hodak itu nggak akan muluk lah kalau pingin menang nggak. Jadi draw aja udah Hmm, bagus nih kalau di Bali ya. Draw udah bagus. Saya pikir juga hmm, akan main aman ya. Saya pikir nanti hmm. apa pemain-pemain belakang juga nggak akan naik terlalu tinggi ini. Iya, 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 Tapi kan ini iya. tentu saja kan tergantung situasi kan. Kita nggak tahu nih siapa Betul. tahu pemain-pemain Bali banyak yang apa blunder juga. Kalau Iya, nggak iya. ternyata banyak lubang di tengah ya. Karena Hmm, saya pikir saya kok cuma cuma tertarik sama tiga pemain ya di Bali ini ya. hmm, Selain Spaso mungkin cuma hmm. sama ini Irfan Eh, Jaya. iya, Irja. Hmm. Iya. Sama siapa itu yang apa yang Berbesa. Barga? Nah, iya iya itu juga sama sama ada satu lagi. Barga, Barga. Nah, Barga. Barga. Ya, jadi dibandingkan apa dibandingkan musim-musim lalu tuh yang sangat atraktif, saya pikir pemain Bali kali ini antar lah kalau misalkan Ardi Idrus segala macem ya, saya Iya, nggak terlalu betul, betul, betul. excited, cuma saya pikir Barga, Hmm, Irfan Jaya sama Spaso aja nih, tiga inilah kuncinya. Kalau tiga tiga orang ini main bagus, jadi starter main bagus, Persib akan kesulitan ya. Saya aja bilang Persib itu nggak akan menang di Bali ya, hmm. draw atau kalah udah itu aja pilihannya. Nah, apakah menurut Mas Eko Persib tidak akan menang? Ini mungkin terkait dengan strategi Boyan Hodak. Yang penting jangan kalah main di Bali. Ah, yang pertama ada hal yang sebetulnya buat saya ini sangat mengganggu loh bermain di tempat latihannya Bali United ini. Tapi karena kemarin mereka semua tim kan udah ikutan ini ya semacam technical meeting gitu kan, berarti semua Iya, menerima ya. Karena gini loh, saya nggak tahu nih, saya belum baca persis aturan detailnya ya. Cuma kan ini kita kan bermain tentang verifikasi standar liga ya. iya, Ketika Iwayan Dipta nggak bisa dipakai dengan alasan apapun itu ya dicari iya, stadion pengganti yang iya, setara gitu, yang iya, lolos lolos iya. apa verifikasi gitu Verifikasi, loh iya, maksud saya. iya. Hmm, Dan ini kan nggak ada opsi di awal nih nggak ada opsi nih tentang hmm, apa memindahkan pertandingan dari Iwayan Dipta ke tempat latihan ini kan nggak ada opsi di awal. Nah terkecuali kemarin di technical meeting jadi clear ya itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi itu kan udah terjadi udah sepakat ya. iya, Tapi kalau iya, saya iya. jadi Persib
Dan kita kan nggak menghitung kekerabatan, kedekatan antara Bali dengan Persib ya. Tapi Iya, kalau iya. misalkan saya orang Persib, saya nggak mau itu main di tempatnya apa tempat latihan Bali United itu. Karena Itu sebetulnya faktor itu pertama. karena sebetulnya itu menguntungkan bagi para pemain Bali. Iya, itu jadi apa ucapan dari Teco itu menyesatkan tuh yang mengatakan mereka dirugikan karena nggak bisa dihadiri oleh penonton. Itu hanya sekian persen tuh. Kerugian terbesar justru untuk Persib karena bermain dengan tim yang terbiasa ya berlatih di tempat itu udah suatu kerugian sebetulnya. Jadi efek tanpa penonton ini sebetulnya tidak terlalu signifikan, dong, baik bagi Persib dan juga bagi Nah, Bali United. ini Karena yang menguntungkan berpengaruh Bali. adalah faktor lapangan Iya, ini, kan. faktor lapangan saya pikir ya, Bung Binder. Kalau secara teknis permainan, Bali United ini kan sebetulnya ada tim yang banyak kemasukan gol ya. Tapi tim ini selalu bisa mencetak gol lebih banyak, Mas Eko. Bahkan kalau menurut saya kedalaman skuad mereka nih salah satu yang terbaik ya. Karena mereka selalu punya pemain yang bisa masuk dari bangku cadangan untuk mengubah jalannya pertandingan. Seperti Irfan Jaya kadang-kadang masuk dari bangku cadangan. Bahkan Spaso kadang-kadang memulai pertandingan di bangku cadangan dulu. Striker mereka ada dua, ada Spaso, ada Jefferson Aziz. Di pertahanan juga banyak pemain. Nah, apakah Mas Eko melihat bahwa kedalaman skuad dari Bali United ini yang akan bisa menyulitkan Persib meraih kemenangan? Karena begini, Teko ini biasa adalah pelatih yang sering mengubah style of play dari timnya di babak kedua dengan memainkan pemain pengganti. Kadang-kadang mainnya lamban, tapi babak kedua dia mainkan pemain yang cepat untuk nambah tempo gitu. Jadi, apakah di match ini nanti Persib akan coba untuk mencetak gol lebih dulu? Paling tidak jangan kebobolan dulu gitu. Karena biasanya Bali kalau udah kebobolan pun sering comeback loh. Iya, itu paling logis ya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi kata ya Bung Binder kan yang penting curi gol dulu babak pertama, ya itu paling logis gitu. Karena kan kadang-kadang Teko ini saya sih nggak ngomong di Balinya ya, ini keseluruhan ya, keseluruhan dia kan pelatih yang bagus, punya pengalaman, Iya, dan dia iya, selalu menangani tim dengan kedalaman squad yang mumpuni iya, ya. betul, betul. Kalau untuk tim yang paling sukses kan siapa coba? Tim yang paling Bali, sukses itu Bali United iya, loh, ya. betul, Dua betul, kali juara, tim lain belum itu. Ya mungkin Persija betul. ya kemarin, tapi untuk tim baru bisa juara dua kali berturut-turut pula, ya. Iya, Itu mereka tuh cuma baru keteteran tuh mungkin tahun berapa ya? 2018 ya. Mungkin ya, iya, saya lupa iya, tahunnya. iya, Tapi sisanya kan mereka stabil ya. Sisanya mereka iya, stabil. Dalam artian betul. secara finansial dari awal musim pun Bali United ini udah dipastikan akan dihuni oleh pemain-pemain bagus gitu. Kalau Iya, misalkan iya. ada grade ya, grade untuk nasional pasti mereka dapatnya grade A. Nah, Hmm, pemain asing pun kan saya tahu ya, saya yang amati pergerakan transfer juga mereka selalu punya hubungan dengan agen-agen yang grade A juga gitu. Nah, oke, jadi saya oke. pikir kalau untuk masalah kedalaman skuad ya, kualitas pemain, Persib sama Bali ini nggak ada ketimpangan ya. Jadi nanti Iya, kuncinya itu ada di pelatih, Bung Binder, iya, ada iya, di iya, iya, pelatih nanti. Dan untuk iya, kali iya, ini ya, walaupun iya. Hodak bagus, saya masih Hmm. megang Teko ini. Ini Teko Masa? ini salah satu pelatih favorit saya, ya. Salah satu yang apa yang kelebihan dia itu adalah instingnya ya. Hampir Hmm. setiap ada pergantian pemain itu selalu terjadi perubahan signifikan di lapangan. Nggak pernah, hampir tidak pernah itu Teko itu mengganti pemain tiba-tiba permainan gitu-gitu aja nggak pernah gitu ya. Setiap kali Teko mengganti pemain, saya melihat suka ada perubahan yang signifikan di lapangan. Ketika melatih Persija pun seperti itu ya. Beberapa kali Persija itu bisa mencuri gol-gol penentu setelah ada pergantian pemain. Jadi bukan apa, bukan oh udah asal ganti gitu. Oh ini udah capek Hmm. ganti. Enggak. Kadang-kadang pemain yang udah drop dia pertahankan tuh, ya. Dia pertahankan. Tapi ada pemain-pemain yang sebetulnya masih bisa lari, dia ganti. Dan feeling dia bagus kadang-kadang ya. Jadi dia memang apa memang nggak mengejar gol dari striker ternyata, tapi mungkin dari lini kedua ya, memanfaatkan apa lengahnya pemain belakang gitu. Jadi dari zaman Persija juga keistimewaan Teko ini adalah instingnya dalam pergantian pemain. Makanya tadi sebetulnya sinkron ya sama yang Muminder katakan pergantian di babak kedua ya itu mungkin. Kalau saya sih nggak melihat babak per babak, cuma saya melihat insting dia untuk mengganti pemain itu bagus gitu. Tapi saya Iya, pikir iya. kalau untuk Spaso nanti dipasang starter lah ya. Spaso, Irfan Jaya itu starter lah. Oke, kalau kita coba untuk memprediksi peluang nih Mas Eko, memang ini baru leg pertama, kan ada dua leg ya. Kalau dari segi peluang untuk leg pertama ini, tadi saya tertarik juga dengan apa yang Mas Eko katakan bahwa untuk pertandingan ini
Kalau disuruh pilih antara Teko dengan Boyan Hodak, Mas Eko pilih Teko ya, karena memang udah kelihatan juga lah track recordnya kan. Juara bersama Persija, kemudian bersama Bali 2 kali, dan keputusan-keputusannya itu di tengah jalannya pertandingan itu lebih banyak yang memberikan hasil akhir yang positif bagi timnya, baik Persija dan juga Bali. Nah, kalau kita berbicara soal peluang nih, peluang untuk leg pertama ini leg pertama ini juga krusial loh. Mas Eko, ibaratnya bagi Bali, ya ini mereka harus menang nih kalau mau lolos. Karena nanti waktu main di Persib, kan pasti pakai penonton. Iya dong, kalau main di Persib nanti kan, ya masa sih nggak pakai penonton? Kan nanti kan main di kandang Persib kan. Dan sampai saat ini kan memang lapangan Persib nanti yang akan menjadi ini tuan rumah kan nggak dipakai juga. Ya, harus, Pak. Kalau yang Iwayan Dipta kan dipakai untuk AFC U17. Ya kan Di AFC Bandung nggak ada masalah. U17. Nah, di Bandung kan nggak ada masalah. Artinya ini pertandingan yang harus dimenangkan Bali dong. Kalau mereka ingin lolos. Ingin lolos, iya dong. Nanti Dan main di mereka kan, Persib kan lebih sulit. Peluangnya seperti apa? iya, eh ya itu saya bilang tadi, Persib nggak akan menang, ya. Saya kayaknya berat untuk mengatakan Persib kalah, cuma nggak akan menang ya. Jadi pilihannya cuma draw sama kalah aja udah. Itu aja. Saya yakin itu Mas Dan Eko nanti ya. ketika main di Bandung, jangan dikira Bali jadi ngedrop juga, enggak akan. Tadi saya udah mengatakan ya, Bali ini bukan tim yang akan terlalu terpengaruh dengan kehadiran supporter, baik lawan maupun kawan ya. Kan saya udah ngelihat, saya tuh dulu pernah sangat dekat sekali dengan mereka ya. Sampai latihan saya lihat ini ketika zaman COVID, Bung Binder, ketika ada Iya, sistem bubble ya. iya, Jadi iya. sistem bubble itu sebetulnya mendidik juga tuh, menguntungkan klub-klub yang baru ya, yang baru lahir, terbiasa bermain, mengaruhi kompetisi tanpa adanya ikatan kultural, emosional dengan supporter, dan Bali ini salah satu yang terlatih untuk itu. Nah, perkara mereka sekarang punya supporter banyak, lalu juga sehat ya secara organisasi supporternya, itu kan persoalan lain ya, persoalan lain. Itu ibaratnya yang ngurusnya itu manajemen lah, bagian supporter lah, bagian hubungan humasnya lah. Tapi intinya, kalau untuk permainan, percaya sama saya, Bali United ini adalah salah satu klub yang tetap bisa main bagus gitu. Walaupun di bawah tekanan supporter, itu kalau kita ngomongin supporter lawan ya. Nah, ketika main di kandang, mau ada supporter, mau ada enggak, tetap mereka mainnya begitu bagus gitu ya. Kalau bagus-bagus, kalau jelek-jelek. Nah, tapi ucapan dari pemain, dari pelatih tentu saja diplomatis kan. Oh, Iya. kehadiran supporter memberi kami semangat dan lain sebagainya, tapi enggak ya. Saya udah lihat kok pertandingan mereka Hmm. ketika zaman COVID, mereka Hmm. bagus, itu paling stabil, nggak terlalu terpengaruh itu. Hmm. Beda sama Dan klub-klub yang yang biasa iya. ada sorak-sorai apa ya. Kalau Bali itu nggak terpengaruh, percaya sama saya lah. Hmm. Oke, jadi kalau peluang dari segi persentase untuk leg pertama ini dari Mas Eko berapa? Persentase untuk pertandingan leg pertama ini. Maksudnya apakah 55-45 atau 37 45-55? ya. Bali Berapa? 30-70 untuk Bali. Jadi Bali 70, Persib 30. Ya, Untuk leg pertama ini. iya, Jadi maksud Mas Eko bermain di lapangan latihan Bali United menguntungkan Bali United. iya, itu jelas banget lah. Kemarin kan opininya itu yang beredar kan seakan-akan Bali dirugikan gara-gara nggak dukung supporter. Tapi kalau saya melihat sebaliknya, ya kecuali mainnya di mana dulu gitu ya, kecuali dipindahkan ke Gelora Bung Tomo gitu. Itu bisa jadi alasan. Lah ini dipindahinnya ke lapangan apa Purnama kok, tempat latihan mereka. Gimana ceritanya itu? Hmm. Oke, terakhir nih pertanyaan. Kalau menurut Mas Eko, pemain kunci dari masing-masing tim yang harus bermain baik di pertandingan besok siapa nih? Dari Bali United dulu deh. Ya, jelas lah. Ini tetap penggedornya ya. Ini jawaban standar lah. Bali Spaso, kalau di Persib ya David da Silva. Udah paling standar. Jadi nggak ada lagi pemain pembeda segala macam. Udah, ini pokoknya head to head, dua mesin golnya aja udah ini. Jadi artinya jika dua mesin gol ini bisa perform, kemungkinan tim mereka akan bisa menang ya. Karena memang sangat bergantung kepada Iya, dua ujung tombak ini ya masing-masing. iya. Dan berbeda dengan pikiran kebanyakan orang yang menjadikan laga kedua penentu. Enggak. Penentuan itu ada di laga pertama. Ya.
ada di pertandingan besok laga penentuan itu. Jadi Pertandingan kedua nanti di Bandung, saya prediksi imbang. Jadi jika seandainya Bali menang di leg pertama, kemungkinan mereka yang akan lolos. Sebaliknya juga sama bagi Persib dong. Jika mereka bisa menang Iya, di leg kalau Persib pertama, bisa kemungkinan menang, mereka akan iya. lolos. Jadi yang memenangkan pertandingan besok itu akan lolos ke final, Bung Binder. Oke, menarik. Ini kita tunggu ini besok malam. Nonton di mana, Pertandingan Mas di Bandung Eko? itu akan berakhir imbang. Pertandingan di Bandung akan berakhir imbang. Mas Eko, besok rencana nonton di mana? Tadinya, tadinya saya mau nonton ke Iwayan Dipta tadinya ya, tadinya. Nah, tapi ya enggak, maksudnya kan belum ada cabutan larangan supporter kan. Cuma saya punya akses yang legal lah, punya akses yang legal. Nah, tapi ketika pertandingan dipindahkan ke apa tempat latihan, saya juga nggak tahu itu di mana. Ya udah nggak jadi deh. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko untuk analisanya. Dan kita tunggu pertandingan besok malam. Dan seperti biasa ini bukan yang terakhir. Nanti kita berdiskusi lagi nih tentang Persib Bandung nih. Tapi yang saya yakin pertandingan besok malam akan berjalan seru. Karena ini dua tim kan selalu berada di papan atas ya dalam beberapa musim terakhir ya. Iya. Bahkan sebelumnya juga ketika Bali United terakhir menjadi juara, kan mereka bersaing dengan Persib kan. Persib yang menjadi runner up, betul kan pada saat itu. Sorry, ya Persib ya kalau nggak salah yang menjadi runner up kan ketika Bali menjadi juara ya. Pada saat itu waktu pandemi kan. Nah, yang ada Rashid kan di Persib kan. Oke, terima kasih banyak Mas Eko. Kita tunggu pertandingan Oke, besok sama-sama Bung Binder. dan kita harapkan pertandingan besok malam berjalan seru dan juga lancar. Oke, thank you Mas Eko. Iya, oke Bung Binder. Ya, thank you.